Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setelah hampir 2 dekade, Piala Thomas akhirnya kembali bersemayam di Indonesia. Padahal belum terlalu lama, baru beberapa bulan lalu Indonesia Raya juga berkumandang di Olimpiade. Lagi dan lagi bulu tangkis yang membuat kita bangga sebagai sebuah bangsa. Ironisnya, Sang Saka Merah Putih gagal berkibar di podium juara. Ketidakberesan pengurus olahraga dalam mengelola perkara doping membuat Indonesia dihukum di berbagai ajang olahraga internasional. Situasi yang tak pernah kita alami sebelumnya. Sampai kapan bulu tangkis menjadi satu-satunya pengerek optimisme di dunia olahraga? Bisa apa olahraga jika pengurusnya gagal mengelola hal-hal yang sebenarnya sederhana? Inilah Mata Najwa, servis manis bulu tangkis. Bulu tangkis Indonesia resmi menjadi kampion Thomas Cup 2020, mengakhiri penantian 19 tahun sejak berengkuh piala bergengsi tersebut pada 2002 lalu. Yes, gila merinding banget gua. Saya mohon maaf, harusnya kita menikmati kegembiraan dengan Piala Thomas. Kegembiraan itu berkurang karena kita tidak bisa menyaksikan bendera merah putih dikibarkan. Sembilan 19 tahun penantian tim bulu tangkis Indonesia terbayar setelah berhasil membawa pulang Piala Thomas pekan ini. Namun para atlet yang telah berjuang habis-habisan tak bisa melihat Sang Saka Merah Putih berkibar lantaran Indonesia terlilit sanksi dari lembaga anti doping dunia. Dan sudah hadir di Mata Najwa Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda, dan ada 2 juara dunia bulu tangkis, Taufik Hidayat dan Chandra Wijaya. Selamat malam Pak Menteri, selamat malam Mas Saiful Huda, selamat malam Mas Taufik, selamat malam Mas Chandra. Saya ingin menyapa juga sebelum kita berdiskusi di meja ini, saya mau menyapa salah satu punggawa dalam perebutan Piala Thomas kemarin. Langsung dari Denmark, ada Kevin Sanjaya. Selamat malam Kevin. Halo, malam. Sehat-sehat Kev? Sehat. Mau ngucapin selamat secara langsung walaupun sudah lewat media sosial, tapi rasanya kurang kalau belum bilang langsung ke Kevin Sanjaya. Selamat dan terima kasih sudah membuat kita bangga sekali. Tepuk tangan. Thank you. Banget. Sekarang masih di Denmark karena ternyata langsung lanjut Denmark Open ya. Iya. Kev, sudah sering menang, sudah juara berbagai pertandingan, tapi untuk Piala Thomas ada arti khusus nggak? Ya pastinya ini lebih, lebih sangat berarti lah. Karena udah 19 tahun kita nggak pernah menang kan, nggak pernah bawa Piala Thomas. Dan di saat menang pastinya senang banget sih, luar biasa rasanya. Beda dengan juara pertandingan atau kejuaraan yang lain rasanya? Beda banget. Karena penantian yang lama itu ya, gemes gitu ya. Akhirnya setelah hampir 2 dekade gitu ya. Iya, setelah 19 tahun lama banget kan itu. Ini pertandingan beregu, juara sama-sama, kalah sama-sama. Itu artinya lebih beban atau lebih ringan waktu tanding? Kalau pas diturunin pastinya lebih beban sih, karena
1 poin kan sangat berarti kalau pertandingan bergu itu. Jadinya kalau kalah, bahwa tim yang lain juga bisa kalah juga kan. Hmm. Jadi justru double-double gitu ya rasanya? Iya, kayak harus poin gitu rasanya. Harus poin terus. Kayaknya ya lebih deg-degan yang nonton apa yang main ya waktu itu ya, Kev? Karena nahan napas juga Kalau nontonnya. saya waktu pribadi di sini. sih lebih deg-degan kalau nonton. Oh gitu? Jadi kamu kalau nonton juga lebih deg-degan Iya. ya? Betul. Iya, kalau nonton temen yang main lebih deg-degan. Itu kemarin kan akhirnya karena kita sudah menang 3 pertandingan, jadi akhirnya Kevin tidak harus bertanding lagi karena sudah habis 3-0 begitu ya. Itu jadi pada saat nonton, Iya. itu masih berharap-harap atau gimana? Atau memang udahlah menang aja, saya memang nggak perlu tanding, nggak perlu saya yang finalnya menang gitu. Apa tuh yang berkecamuk di dalam hati? Ya pastinya pengennya langsung menang lah 3-0, cuma kalau emang harus main saya udah siap juga sih. Waktu itu kan sebetulnya udah dipasangkannya bukan sama Marcus ya, siap-siapnya. Iya, sama Daniel. Dan itu sempat bikin nervous juga nggak? Ya sebenarnya belum pernah pertandingan bareng kan, apalagi internasional, terus langsung di Thomas Cup, jadinya ya pasti ada rasa khawatir, ada cuma ya enjoy aja sih. Enjoy aja, dan akhirnya enjoy banget ngelihat 3-0 menangnya. Iya. Alhamdulillah. Kev, aku harus nanya nih, jadi juara naik podium tapi nggak ada merah putih. Beda atau nggak rasanya? Beda lah pastinya, kayak ada rasa gimana ya, merah putih nggak bisa naik walaupun kita nyanyi Indonesia Raya kan. Tetap ada yang beda sih. Ada yang kurang gitu ya? Iya, kayak ada yang kurang. Itu baru pertama kali ya naik Indonesia Raya, pegang piala, tapi nggak kelihatan sang saka berkibar. Baru pertama kali Kevin alami ya? Iya, pertama kali nggak bisa hormat sama merah putih kan. Dan untuk atlet itu berharga? Berharga sih, buat saya pribadi sangat berharga itu. Teman-teman yang lain juga sama seperti Kevin? Iya, pasti mereka semua merasakan hal yang sama sih. Kayak ada yang kurang gitu. Kevin sebelumnya udah tahu belum bahwa kita memang dapat sanksi dari WADA? Jadi walaupun kita juara, merah putih nggak bisa berkibar. Sebelumnya sudah tahu informasi itu? Udah tahu soal itu. Dari PBSI atau dari media taunya? Wah, saya lupa, kayak denger dari anak-anak itu pada ngobrolin soal itu soalnya. Jadi sudah terbayang pada saat bertanding pun udah dibayang-bayangi kalaupun menang nggak ada merah putih ya. Itu berpengaruh nggak ke Kevin dan teman-teman? Iya. Enggak sih ya, kita tetap mau menang, pengen, karena kita punya kesempatan yang cukup besar ya untuk Thomas Cup kali ini, jadinya kita tetap benar-benar pengen menang. Oke. Ketika pertama dengar bahwa kemungkinan tidak bisa berkibar merah putih, itu jadi perbincangan di antara tim. Iya, pastinya. Apa rata-rata ngobrolin apa kalau soal itu, Kev? Ya ngobrolin kayak apa? Indonesia merah putihnya nggak boleh dikibarin karena kena sanksi dan lain-lain, kayak gitu sih. Tapi yang jelas sekarang di Denmark Open, Kevin udah menang babak pertama ya, Kev? Kevin Marcus ya? iya, Kemarin. Dan hari ini nggak ada jadwal tanding memang? hari ini nggak ada, cuma baru selesai latihan sih. Oke. Marcus gimana kabarnya? Marcus baik-baik aja ya, aman. Alhamdulillah, baik-baik aman ya. Kalau Kevin yang bilang aman, insya Allah aman itu. Jadi tanding berikutnya besok rencananya? Iya, besok tanding berikutnya. Oke, insya Allah mudah-mudahan dikasih kekuatan dan menang lagi ya, Kev. Amin. Oke, Kev, sebelum ditutup, aku mau kasih kesempatan karena ada Pak Menteri juga di sini, ada Ketua Komisi 10, ada 2 juara dunia, dan ada 2 legenda juga lagi nonton Kevin nih. Saya mau kasih kesempatan ke Pak Menteri dulu. Ada yang mau disampaikan ke Kevin, Pak Menteri? Ya, selamat ya Kevin yang kemarin. Ya, terima kasih Pak. Dan tetap semangat karena ke depan masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus diikuti, dan kita semua mendoakan untuk Kevin dan teman-teman yang sedang bertanding. Indonesia sangat bangga dengan kalian, dan kita
memberi dukungan penuh dan pemerintah tentu menyampaikan terima kasih atas upaya yang kalian sudah tunjukkan. Pak Menteri mau komentar, tadi Kevin bilang rasanya ada yang kurang karena untuk atlet itu melihat sang saka berkibar. Ketika Pak Menteri kemarin saya tahu sudah menyampaikan permohonan maaf. Itu permohonan maaf apakah termasuk salah satunya kepada atlet kita, Pak? Iya, kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk atlet, dan bukan cuma mereka yang merasakan, saya juga merasakan. Jadi perasaan yang sama juga saya rasakan. Apalagi saya sebagai Menteri Olahraga, perasaan itu lebih karena ini yang kita tunggu selama 2 dekade, tapi kemudian kita merayakannya dengan ada sesuatu yang kurang, yang biasanya lengkap, ada Indonesia Raya, ada bendera merah putih. Itulah kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita akan bahas lebih lanjut soal apa persoalannya dan apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi itu, Pak Menteri. Tapi sebelumnya saya ingin lempar, karena sudah ada juga legenda bulu tangkis, ada Om Tan Juhuk yang bergabung di Mata Najwa. Saya ingin minta tanggapan singkat legenda yang berhasil waktu itu pertama kali membawa pulang Piala Thomas di tahun 1958 dan sekarang melihat Kevin Sanjaya, salah satu punggawa yang akhirnya setelah 19 tahun membawa lagi pulang Piala Thomas. Om Tan, ada yang mau disampaikan ke junior ini? Juniornya jaraknya jauh sekali, tapi tentunya masih ada ikatan emosional, Om Tan, silakan. Ya, tentu pertama-tama saya ucapkan selamat ya Kevin. Bagi saya tidak kaget, karena 2 tahun yang lalu, persis pada ulang tahun saya, waktu kami kumpul rame-rame, saya sudah bilang, kita akan ambil itu Thomas Cup. Itu 2 tahun yang lalu. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa saya bisa bilang begitu optimistis? Saya kan bukan dewa. Karena kita mempunyai 3 pasang double yang baik, saya bilang, kita harus ambil 2 poin. Jadi bahkan 2 tahun yang lalu pun? Saya bilang masa dalam 3 single. Saya sudah bukan beramal, tapi kalau saya selamanya pakai hitung-hitungan, Nana. Saya bilang, kita mempunyai kekuatan yang luar biasa sekarang. Tapi ada tapinya. Aduh, ada pandemik. Saya bilang ini ada gangguan. Tapi tidak apa-apa. Saya monitor terus perkembangannya. Tetap double kita sangat solid. Saya bilang pastilah kita ambil 2 double, angkanya dari 3 single, salah satu kita mesti masuk. Dan ini menjadi satu kenyataan. Maka saya bangga, saya sangat gembira. Kenapa? Ada penerus. Generasi pertama satu-satunya yang masih ada adalah saya. Yang lainnya sudah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bangga saya. Saya bangga kepada Kevin dan teman-teman. Sekali lagi Kevin, saya sebagai kakek ya, saya ucapkan selamat lagi. Terima kasih banyak, Om. Dan terima kasih kepada Kevin yang di tengah latihannya, di tengah Denmark Open, sudah mau bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih ya, Kev. Salam untuk teman-teman di Denmark Open, insya Allah kita akan dukung terus apapun hasilnya. Siap, terima kasih banyak. Baik, tetap di Mata Najwa, kita akan kembali setelah ini kita akan bahas apa yang terjadi sehingga sang saka tidak bisa berkibar. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan sanksi ini tidak berkepanjangan. Setelah pariwara kita akan diskusikan, tetap di sini. Memang secara umum kami kebetulan adalah pengurus yang baru, sehingga kami juga berusaha mempelajari dan memperbaiki hal-hal yang menjadi pending matter dari pengurus yang lama. Jadi sesungguhnya yang sekarang ini lebih banyak adalah hal-hal yang memang harus kita lakukan dari beberapa waktu yang lalu. Bahwa Indonesia masih memiliki masalah pending matters dari tahun 2017 yang belum terselesaikan sampai sekarang.
Hal itulah yang membuat kami kemarin selama 3 bulan di awal kepengurusan kami mohon maaf. 3 bulan menjabat belum dapat mengurai sepenuhnya masalah-masalah yang terjadi selama 4 dan 5 tahun ke belakang. Ya, itu tadi keterangan dari Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI. Tadi Pak Menpora sudah mengatakan bahwa ini permohonan maaf itu karena merasa bukan hanya yang sakit, yang menyesalkan itu bukan hanya masyarakat, tapi terutama Anda sebagai punggawa di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi Pak Menteri, apakah permohonan maaf itu artinya memang ya Kemenpora mengakui lalai? Ya, walaupun LADI ini adalah lembaga independen, yang dia langsung hubungannya dengan WADA. LADI ini kan lembaga anti doping Indonesia. Kemudian yang di dunia WADA. Reportnya itu langsung ke mereka. Tetapi apapun urusan olahraga pasti terkait dengan kami. Maka itu yang saya sampaikan. Kita melihat apa yang seperti disampaikan tadi, ada komunikasi yang tidak lancar antara pengurus lama dan pengurus yang baru, itu menjadi salah satu juga menjadi urusan kami. Itu karena di dalam LADI itu ada juga dari Kemenpora yang menjadi pembinanya, pembina atau pengarah lah begitu ya. Oke, jadi Anda merasa ini memang tanggung jawab juga akhirnya bermuara di Kementerian Anda? Iya, akhirnya kita walaupun wadah itu yang disanksi LADI-nya yang disanksi, tetapi tetap saja itu berdampak kepada kita semua. Makanya saya kenapa cepat merespon dan membentuk tim itu semata-mata ini karena tanggung jawab sebagai yang bertanggung jawab tentang olahraga. Memang ada yang berkomentar apakah saya masuk itu sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap LADI. Saya bilang nggak apa-apa, biarlah WADA yang menilai itu. Saya dianggap intervensi, tetapi saya harus selamatkan ini, harus segera. Dan sampai hari ini sih nggak ada komplain dari WADA, saya bentuk tim untuk investigasi dan tim untuk akselerasi supaya cepat dicabut itu. Oke, Mas Huda, saya ingat Anda mengatakan menagih janji Kemenpora. Memangnya apa janji yang diingkari sehingga Anda tagih? Ya, tanggal 7 Oktober Pak Menpora waktu itu menyampaikan di publik akan bekerja cepat supaya sanksi ini tidak terkena di Indonesia, tapi masalahnya adalah tanggal 15 September itu sesungguhnya WADA sudah memberikan sanksi walaupun belum dipublis. Karena itu dikasih waktu 21 hari untuk kita melakukan banding dan mengajukan apa saja keberatan dari WADA dan kenapa kita disanksi tanggal 15 September itu. Tapi belum dipublis. Dikasih waktu 21 hari. Nah, pas tanggal 7 Oktober adalah tepat tanggal 21 hari itu. Dan yang kita lihat ya pasti akan tersanksi dan akhirnya dipublis oleh WADA. Itu yang kita lihat dan ini dunia kita sudah transparan, jadi kita bisa lihat di website WADA bagaimana proses itu semuanya bisa kita lihat secara transparan. Dan jadi janji yang menurut Anda tidak ditunaikan oleh Pak Menpora apa? Ya gerak cepat supaya tidak kena sanksi itu. Karena kita sudah bayangkan ancaman yang akan dihadapi cukup serius. Termasuk akhirnya Thomas jadi korban bendera, kita tidak bisa mengibarkan bendera. Ke depan nanti ini misalnya Superbike di Mandalika juga kita nggak akan bisa mengibarkan bendera. Dan beberapa event yang lain termasuk yang akan dilaksanakan Badminton Open di Bali dan seterusnya. Oke, Pak Menteri, saya kasih waktu untuk menanggapi, tapi saya mau lempar dulu ke Mas Taufik Hidayat. Karena Mas Taufik juga bikin heboh medsos ketika kemudian postingan Anda saya mau tunjukkan, kacau dunia olahraga ini. Anda bilang kalau Taufik Hidayat sudah bilang kacau dunia olahraga itu pasti ada sesuatu. Kenapa sampai kemudian keluar pernyataan yang tampaknya Anda menyesalkan sekali ini terjadi? Iya, terus terang saya sangat bersyukur ya Thomas Cup bisa kembali ke Indonesia setelah 19 tahun dan itu terakhir 2002. Saya sama Mas Chandra juga di situ kita berjuang. Karena bendera merah putih itu sangat identik dengan atlet yang memang juara. Nah, kemarin di mana kita lagi euforia, begitu saya juga nonton dari awal sampai akhir, kok ada yang kurang gitu kan.
which is itu bendera merah putih, di situ nggak ada gitu loh. Jadi ada yang salah gitu, dan memang sebelumnya saya udah tahu juga gitu kan. Saya udah tahu juga bahwa ini akan ada sanksi dari WADA gitu. Memang dikasih waktu berapa lama, dan ternyata belum selesai. Akhirnya WADA memang nggak bisa yang namanya mungkin negosiasi, apa lobby, apa itu gitu nggak bisa. Dan akhirnya WADA memutuskan untuk mensanksi Indonesia. Terjadilah itu. Dan buat saya sangat kecewa gitu loh. Sangat kecewanya, nggak gampang untuk menaikkan bendera ini gitu loh. Tugas atlet itu hanya latihan, bertanding, memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Nah, dari situ. Ada kesalahannya di mana? Selama ini yang saya bertanya itu, kemana aja sih selama ini Ladi ini? Kita masih jadi perbincangan, perdebatan. Sebenarnya ini kerjanya siapa gitu loh di dalam situ. Memang kita Ladi ini independen, di bawahnya WADA. WADA ini di bawahnya EOC. Tapi kan di situ juga ada mungkin dari Kemenpora, which is ada Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga di situ baru. Tapi kan ada orang-orang lama. Harusnya mereka juga mengetahui. Mungkin seberapa jauh seharusnya andil Kemenpora dalam hal ini? Karena ada Pak Menteri. Seberapa jauh seharusnya bisa mencegah ini tidak terjadi? Harusnya sebelum-sebelumnya ya, sudah mencegah juga. Mungkin dari Ladi yang lama ke Ladi yang baru. Kalau memang ke Ladi yang baru masih menyimpan masalah, di situ kan ada dewan. Dewan di situ beranggotakan ada asesmen, ada deputy, ada yang lain. Nah, jadi jangan hanya nama aja di situ, tapi juga harus ikut di dalam juga mengetahui permasalahannya di mana. Dan ini kan permasalahan bukan baru bulan lalu. Ini permasalahan sudah lama harusnya. Nah, itu harusnya antisipasi gitu. Mas Chandra, Anda mau menambahkan sebelum saya nanti kasih kesempatan Pak Menteri, apa yang menurut Anda blundernya ada di mana sampai kemudian ini bisa terjadi? Ya, pertama mungkin sedih ya, Ngenes, atau lihat kondisi sekarang itu kan tentunya sangat disayangkan ya. Jadi kalau blunder di mana, tidak dalam kapasitas saya mengetahui secara dalam. Tapi pastinya ya harapan saya, ini sebagai mantan atlet yang tadi Taufik bilang sebagai ujung tombak ya, kiranya dimonitor atau didukung oleh sinergi ya pengurus, ya pembina, atau kaitannya juga sampai Kemenpora. Apalagi yang terkait ini masalah sangat serius. Tapi sepertinya ya apalagi sudah dijatuhkan sanksi, tidak tahu juga. Mungkin dalam permainan waktu kemarin berjalan Thomas Cup, saya kira waktu itu sepertinya sudah diselesaikan ya, atau Indonesia Raya atau Merah Putih maksudnya bisa dikibarkan ya. Kita tunggu, oh ternyata memang belum atau tidak. Ya tentunya ini bukan hanya satu yang lain, tapi insiden yang sangat buruk ya untuk kita, di mana kita minta artinya apa? Kita sebagai atlet yang sudah berjuang, out betul-betul, apalagi 19 tahun tidak bisa merebut Piala Thomas, tapi ya bayangkan kalau kita juga setelah menunjukkan perjuangan yang sudah sangat luar biasa dari teman-teman kita semua di Denmark, ya dikurangi atau mengurangi rasa bangga atau harkat kita melalui bendera yang tidak bisa dikibarkan gitu. Itu rasanya saya kira semua bisa merasakan sedihnya gitu ya. Ya. Pak Menteri, apakah ketika ada kesan pemerintah dalam hal ini Kemenpora menggampangkan persoalan, mengatakan ini bukan sesuatu yang serius, ini hanya masalah komunikasi, apakah betul kesan itu karena itu sempat muncul pernyataan Pak Menteri seperti itu? Betul. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Saiful Huda tadi. Saya mendapatkan informasi pada tanggal 7 Oktober, pada saat itu kan saya masih berkantor di Papua, nungguin PON. Dan apa yang saya sampaikan dengan gerak cepat itu, tanggal 8 langsung kita respon. Jadi yang merespon kewadah itu bukan lagi Ladi, tapi langsung kita. Jadi Anda baru tahunya itu tanggal 7-nya ya Pak? Tanggal 7. Tanggal 15 ketika sanksi itu diberitahu? Itu diproses oleh Ladi sendiri. Dan itu tidak memberitahu ke Kemenpora bahwa sudah ada informal? Kalau ke saya sih belum ya. Kalau ke saya sih belum. Tetapi kemudian saya tanya, begitu dapat tanggal 7 gimana? Ini urusannya TDP, Test Doping Plan. Kenapa? Dianggap kita tidak comply, tidak menempati apa yang kita sudah rencanakan. Nah saya bilang gimana? Ya sudah dijelaskan, makanya kita jelaskan ke WADA, ini kondisi kita 2020 sedang pandemi. Kemudian ada perubahan tentang 2021. 2021 sih kekurangannya kira-kira sekitar 70-an lagi. Sampel kita bisa dipenuhi nggak? Bisa. Nah saya pikir begitu selesai itu dikomunikasikan ke WADA, saya pikir clear.
ternyata ada pending matters lagi yang oleh pengurus yang lama tidak diinformasikan pada pengurus yang baru. Nah, begitu kejadian hari Senin saya rapat, ngundang NOC, ngundang Ladi, baru disitulah terbongkar ada pending matters. Oke. Saya pikir hanya sekedar TDP. Kalau TDP ya kita clearkan, kemudian kita berjanji akan kita penuhi sampel yang kurang, kemudian perencanaan 2022 nggak ada masalah kan gitu ya. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Ada yang lain? Ada yang lain. Oke, kita akan break. Setelah ini saya juga akan menghubungi mantan pengurus Ladi, Pak Menteri, untuk kita mencari tahu apakah memang, karena sekarang tampaknya penjelasannya seperti itu, ada persoalan yang belum diselesaikan oleh pengurus yang lama. Apa itu persoalannya dan betulkah ini tanggung jawab pengurus lama, bukan pengurus baru? Saya akan langsung bertanya ke pengurus lama setelah Pariwara untuk mencari tahu. Tetap di sini di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI menjadi sorotan akibat sanksi yang diterima Indonesia. Sebenarnya apa pangkal masalahnya dan apa potensi sanksi paling fatal jika persoalan ini tak segera tuntas? Saya sudah terhubung dengan Ketua LADI 2017-2020, Zaini Kadafi Saragi. Selamat malam, Dr. Zaini. Selamat malam, Mbak Nona. Dr. Zaini, saya mau to the point. Apakah memang persoalan ini akibat bawaan kepengurusan lama, dalam hal ini Anda sebagai ketua, karena itu tadi juga salah satu yang disampaikan oleh Kemenpora? Ya, enggak lah ya, enggak benar seperti itu. Saya ingin menjawab sehubungan dengan pertanyaan Mbak Najwa tadi ke Pak Menteri. Sebetulnya pas di bulan ini, 1 tahun yang lalu, itu Pak Menteri telekonferensi dengan Presiden WADA, Witold Bangka. Dan saya waktu itu karena masih sebagai pengurus mendampingi Pak Menteri. Pada saat telekonferensi itu, Witold Bangka itu sangat bangga dengan Indonesia. Beliau memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Pak Menteri, karena telah mendukung LADI selama kepengurusan kita 4 tahun, sehingga dalam 4 tahun itu kita comply. Semua persyaratan WADA bisa kita penuhi. Itu terjadi bulan Oktober 2020. Jadi pada saat itu saking bahagianya mereka, Presiden WADA itu, omongannya itu betul-betul mengalir lah seperti itu ya. Sampai Pak Menteri waktu itu sempat menyinggung masalah pendirian lab di Indonesia. Dan Presiden Bangka waktu itu sangat mendukung. Oke, apa Dr. Zaini, apa yang kemudian terjadi antara Oktober tahun lalu ketika Indonesia dinilai sangat berhasil begitu ya, dipuji dan diberikan dukungan oleh WADA, tiba-tiba sekarang kita dapat sanksi. Apa yang terjadi antara periode itu? Nah, itu Oktober. Nah, masa tugas saya itu sampai Desember 2020 saya selesai. Jadi sebetulnya masa tugas pertama saya itu 2017 sampai 2019. 2019 saya diperpanjang lagi hingga 2020 Desember. Nah, jadi pada 2020 Desember saya karena selesai masa tugas dan waktu itu dari Kemenpora juga mengeluarkan SK pengurus baru, artinya saya sudah selesai bertugas gitu. Di akhir penugasan saya itu sebetulnya ada satu tugas dari WADA yang harus kita selesaikan, yaitu peraturan anti doping 2021. Dan alhamdulillah itu sudah kita selesaikan. Oke, jadi dan sudah diserahkan ke WADA untuk di-approve gitu. Jadi kalau tadi dibilang ada pending matters, bukan hanya persoalan tes doping, ada pending matters itu, apakah Anda mengetahui maksudnya pending matters itu apa yang dimaksudkan oleh WADA? Ya, pending matters itu namanya organisasi selalu ada ya Mbak Nana ya. Setiap bulan itu ada hal yang harus kita kerjakan gitu. Jadi misalnya bulan Januari ada yang harus kita kerjakan, kalau nggak kita kerjakan berarti itu bulan berikutnya jadi pending matters. Jadi dulu waktu saya 2017 diangkat jadi ketua LADI juga sama seperti itu. Kita disanksi waktu itu dengan judul menggunakan lab tidak terakreditasi, judulnya memang itu gitu. Tapi pada saat itu selesai diangkat sanksinya, kepada saya itu diserahkan pending matters yang harus kita kerjakan, dan diantaranya itu adalah Indonesia itu tidak melakukan pemeriksaan tes doping selama tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau saya rinci pending mattersnya itu banyak sekali,
Dan tugasnya kita waktu itu, saya bersama teman-teman pengurus, ada Mas Taufik Hidayat juga di dalamnya sebagai pembina, adalah memilah pending matters itu, mana yang harus kita kerjakan dengan secepatnya sesuai deadline, mana yang harus kita persiapkan dengan lebih hati-hati lagi gitu. Sehingga akhirnya selama 4 tahun, pending matters-nya itu selalu ada setiap bulan, nggak mungkin nggak ada gitu, namanya organisasi berjalan gitu. Oke, tapi bahwa sekarang semua kita selesaikan sebelum deadline. Bahwa sekarang berbuah sanksi berarti ada yang lebih krusial dari itu menurut Anda? Menurut saya itu seperti Pak Menteri sudah sampaikan berkali-kali, itu semata-mata hanya masalah komunikasi kali ya. Mungkin komunikasinya itu belum nyambung antara pengurus pengganti saya dengan Wadah. Nah, saya juga tidak terlalu tahu ya, karena sesudah saya step down 2020 Desember itu, saya sudah tidak ada mengikuti masalah ladi secara intens lagi, kecuali kalau ada beberapa orang bertanya ke saya, itu saya jawab gitu ya. Langkah-langkah yang diambil, menurut Anda, tanya ke saya juga. Langkah-langkah yang diambil saat ini dengan membentuk tim, akselerasi, investigasi, itu menurut Anda memang langkah yang tepat untuk mengoverturn atau membalikan sanksi ini? Nah, sebetulnya mungkin ini sedikit informasi juga kepada Pak Menteri. Sanksi yang diberikan Wadah kepada kita itu sebetulnya kan karena ada suatu problem di ladinya gitu. Jadi kalau kita mau bendera kita naik lagi, artinya sanksi itu harus dicabut. Dan untuk sanksi dicabut, artinya yang tidak beres di ladi ini harus diperbaiki secepat mungkin. Saya ngambil contoh negara Rusia gitu. Kalau kerusakan di nadonya dia atau ladinya Rusia itu tidak diperbaiki, Rusia itu sudah melakukan banyak lobby ke segala organisasi, tetap sampai sekarang itu tidak diangkat sanksinya. Jadi untuk kita Indonesia juga, agar ini cepat selesai masalah sanksinya tadi, kita perbaiki organisasi sesuai dengan apa yang menurut Wadah itu bermasalah di ladinya gitu. Jadi bukan dengan lobby-lobby begitu ya? Lobby-lobby tidak akan menyelesaikan, tidak akan mengangkat sanksi, tapi core dari permasalahan yang akan menyelesaikan pemberian hukuman ini, begitu ya? Demikian menurut pengetahuan saya ya, pengalaman saya ya Mbak Nana. Oke, baik. Pak Menpora mau ada tanggapan? Ya, saya kira setuju ya. Kita dan tim ini bukan untuk melobi, tetapi menjelaskan apa yang sedang terjadi dan segera mengumpulkan setiap item yang diminta oleh Wadah. Itu. Jadi membantu Ladi untuk segera kita dianggap atau Ladi dianggap tidak compliance itu di mana. Oke. Hitung 1, 2, 3, jawab. Kemudian nanti ada kuesioner. Nanti ada lagi persyaratan-persyaratan sampai terpenuhinya apa yang diminta oleh Ladi, itu clear. Oke, Pak Mas Saiful, udah ada tambahan soal ini sebelum saya break. Saya berharap ini betul-betul cermat memang Pak Menteri. Jangan-jangan pola begini malah menjadi berisiko karena kita menghadapi badan internasional Wadah yang pasti punya code of conduct yang pasti berbeda, dan karena itu perlu dievaluasi, perlu dilakukan evaluasi dan secepat-cepatnya apakah cara ini betul atau tidak. Anda khawatirnya? Karena saya khawatir model begini membentuk tim tidak memperkuat ladinya gitu. Karena menurut saya opsi terbaiknya hari-hari ini adalah memperkuat ladi untuk secepatnya bisa mengklarifikasi, melakukan banding terhadap sanksi yang sudah dijatuhkan oleh Wadah. Ini yang paling penting menurut saya. Saya khawatir ada ketersinggungan malahan nanti kalau modelnya semacam ini. Ya, jadi Pak Ketua, Pak Saiful, tetap lead-nya itu Ladi. Nah, tim ini untuk memperkuat itu, makanya di dalam itu ada Ladi, ada perwakilan Ladi. Oke. Karena Wadah itu menerima komunikasinya dari Ladi, bukan dari tim ini, tidak. Tim ini untuk memperkuat supaya Ladi ini bisa kerja cepat dan kita beramai-ramai. Disitulah makanya saya hadirkan perwakilan cabur dari NOC. Oke. Itu. Jadi tidak kemudian membuat itu. Nah, responnya tadi saya baru terima respon dari Wadah Asia Pasifik, kemudian dari perwakilan Wadah Asia Tenggara. Mereka sangat ini jawabnya ke saya
Oke, Anda sudah bekerja dengan benar dan cepat, dan kita secepatnya akan meeting. Oke. Saya bilang, mungkin hari Kamis saya akan meeting dengan mereka. Oke, ada catatan soal ini, Mas Taufik sebelum saya break? Singkat saja, catatan singkat. Iya, saya berharap nggak salah sasaran ya. Mudah-mudahan ini yang diharapin kita sih bisa cepat selesai. Jangan sampai berlarut dan jangan sampai juga wadahnya tersinggung dengan dibentuknya tim ini. Jadi memang kita harusnya internal dulu ada masukan ya udah sesuai nggak dengan ada mungkin kalau Pak Menteri bilang dengan ada tim ini sudah sesuai ya pasti kita support itu. Oke, tapi jangan sampai kemudian malah membuka potensi masalah Iya. baru. Oke, kita akan break. Setelah ini saya akan berbincang dengan legenda bulu tangkis. Ada Om Lim Swee King yang nanti akan bercerita ke kita apa sesungguhnya tantangan yang dihadapi oleh pemain bulu tangkis saat ini dibandingkan dengan yang lalu. Bagaimana kita bisa memperkuat cabang olahraga ini yang selalu bisa membuat kita bangga. Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini. Ya, itu tadi gambaran euforia saat Indonesia meraih Piala Thomas pertama pada tahun 1958. Dan sudah hadir di studio Mata Najwa secara virtual salah satu legenda bulu tangkis era itu, Tan Jun Hok. Selamat malam Om Tan. Sekali lagi selamat malam. Tadi saya sudah menyapa juga. Selamat malam Nana. Om Tan, tadi kita dengar Om Tan memberikan apresiasi kepada Kevin. Jadi memang masih terus mengikuti perkembangan dunia bulu tangkis sampai saat ini ya Om? Terus saya tidak pernah absen kalau ada pertandingan di mana saya bisa menyaksikan. Ya tentu tidak pergi ke Denmark atau ke Finlandia, tapi melalui TVRI saya bisa nonton, saya bisa mengikuti, jadi saya tahu apa yang terjadi. Termasuk ketika kemarin juga tahu insiden tentunya dan sempat memperhatikan soal bendera merah putih yang tidak berkibar. Saya tahu duluan, Nana. Tahu duluan, Om? Bagaimana? Kaget, cuman saya bilang, aduh sayang ya. Saya sudah tahu duluan, ada permasalahan, jadi saya bilang, kita pasti menang. Cuman saya bilang, bendera putih, sang saka bendera putih itu tidak akan dierek ke atas. Akan diganti. Saya tidak tahu diganti sama apa, tahu tuh digantinya sama bendera PBSI. Om Tan, apa arti penting bendera merah putih bagi atlet yang bertanding di kejuaraan internasional? Waduh, itu yang memberikan kita satu inspirasi, Nana. Kita kalau lihat merah putih, istilahnya napas kita, tenaga kita bisa habis. Kalau lihat itu, seolah-olah kita mendapat tenaga baru. Itu luar biasa. Itu di lapangan, belum kalau di bawah bendera putih, terutama kalau di dalam regu ya, pertandingan regu gitu, kita bisa bersatu, lebih dekat, lebih akrab, makanya sangat kuat. Nah itu yang terjadi pada kami tahun 58, tahun 61, dan tahun 64. Kembali ke situ, kalau kita nostalgia Piala Thomas tahun 58, itu dulu Om dan kawan-kawan berangkat, sama sekali tidak diunggulkan, bahkan saya membaca sempat dibilang tidak usah berangkat karena pasti kalah. Apa yang bisa Om ceritakan, kilas balik, bagaimana bentuk dukungan kepada Om dan kawan-kawan sebagai atlet saat itu? Kami itu sangat independen ya. Kami tidak tahu ada yang mendukung tidak dan kami tidak pusing. Jadi ya tugas kami adalah
ada kesempatan untuk bermain, ya kami pergi saja. Mungkin itu yang membuat kami jadi keranjingan lah. Kalau kita lihat fotonya dan nanti kita lihat gambar ini, apa yang diingat Om situasi saat itu? Diarak-arak di jalan raya, kemudian sempat diterima Bung Karno. Apa saja waktu itu apresiasi yang Om rasakan dan dapatkan? Ya, kalau saya kan istilahnya masih remaja dah. Jadi kok sampai begini, saya bilang sampai luar biasa lah. Belum ada suatu reaksi dari tubuh saya sendiri atau dari spirit saya sendiri, ya, yang saya rasakan, aduh, cuma bisa bilang, waduh, responnya luar biasa lah. Timbullah rasa bangga. Saya bilang, saya dan kawan-kawan telah memberikan satu kepada bangsa dan negara itu sesuai dengan belakangan yang Bung Karno memberikan wejangan kepada kami. Nah itu luar biasa perasaannya. Nah itu tidak bisa diucapkan, dikisahkan dengan kata-kata ya. Itu hanya kami bisa merasakan gitu. Apakah? Yang jelas kami hanya meneteskan air mata saja, meneteskan air mata itu. Adakah hadiah atau memorabilia yang dari tahun 58 yang sampai sekarang masih Om pegang sebagai kenang-kenangan Om? Nih, ini adalah dari penggemar bulu tangkis Indonesia yang mereka memberikan sumbangan kepada satu harian ya, harian Sinpo. Maka di belakang itu digrafir tanda kenangan dari pembaca dari apa ya? Sinpo. Koran Sinpo. Masih jalan, nak. 63 tahun ini. Luar biasa. Jadi itu sumbangan dari penggemar pencinta bulu tangkis yang diberikan ke Koran Sinpo dan kemudian itu dibelikan jam tangan yang sampai sekarang masih dipakai Om. Luar biasa. Iya, kalau yang lain-lainnya nggak ada yang dijual, yang saya dengar itu. Nah, kalau saya enggak, saya simpen sampai sekarang masih jalan. Luar biasa, kenang-kenangan memorabilia. Om Tan, sebelum ini saya... Iya. Baik, Om Tan, apakah Om merasa prestasi yang Om dan teman-teman sudah berikan untuk negara, di hari-hari tua sekarang, di hari-hari Om tidak lagi menjadi atlet, apakah sudah merasa negara memberikan apresiasi ke Om? Gini nak ya, karena dulu kami main itu namanya I play for love, I play for the love of the game. Jadi karena cinta bulu tangkis, jadi memang tidak ada paksaan dari negara juga. Jadi saya rasa negara juga tidak punya kewajiban untuk istilahnya memberi apa kepada kami. Kami merasakan kalau diberi ya syukur, ya enggak juga enggak apa-apa. Makanya saya setelah istilahnya mundur, saya sudah tahu. Bahkan waktu saya di puncak-puncaknya saya tinggalkan bulu tangkis kan. Karena saya bilang, saya tidak akan pernah hidup dari bulu tangkis. Saya harus cari yang lain. Itu masih saya remaja itu. Dan sampai sekarang saya puji Tuhan lah. Cuman saya dapat tanda kehormatan dari pemerintah, saya dapat Setio Lancana Kebudayaan setelah menang berapa kali gitu event-event yang besar dan tanda jasa ya yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Itu satu kebanggaan bagi saya. Dan itu sudah, menurut Om Tan itu sudah cukup karena Om memang tidak pernah berharap lebih. Hanya kecintaan pada permainan dan kecintaan pada negeri. Luar biasa.
Terima kasih banyak Om Tan sudah bergabung dan berbagi dengan kami malam ini. Sehat terus untuk Om Tan. Terima kasih. Salam buat Pak Menteri, buat teman-teman juga. Ya, salam Om Tan. Mau divaksin lagi? Terakhir Om Tan juga sudah divaksin waktu Sudah. itu bersama Pak Menteri. Iya, Betul. saya ingat waktu itu. Baik. Semua mantan atlet saya vaksin, termasuk Om Tan. Kita akan kembali setelah pariwara dengan legenda bulu tangkis favorit saya, Lim Swee King. Sesaat lagi, tetap di sini. Indonesia punya sederet legenda bulu tangkis yang namanya mendunia. Bahkan legenda satu ini disegani hingga mendapat julukan King of Smash. Nambah angka lagi, 10-3 untuk Lim Swee King. Lim Swee King serve. Saudara-saudara, dengan demikian maka Lim Swee King memenangkan pertandingan ini. Every other rally. Diving return there into the field. Liongbo. What a match. Liongbo melakukannya 15-9 untuk merampas Piala Thomas dari tangan Indonesia. Tendeng dan Liongbo mengalahkan Lim Swee King dengan Bobby Santo dengan 15-12, 15-9. Kita sudah terhubung dengan The King of Smash, Lim Swee King. Selamat malam Om King. Selamat malam Mbak Haswa, selamat malam Pak Menteri, rekan-rekan semuanya juga. Om King, sebelum jauh-jauh, saya ingin tahu, dan saya sudah tahu sebetulnya, tapi saya mau Om King yang bicara langsung. Jadi julukan King of Smash itu dari mana ceritanya? Wah, awalnya sih saya sendiri juga nggak tahu mungkin ya dari wartawan mungkin ya pertama kali ya. Seberapa menakutkan sih smash-nya Lim Swee King? Ya menurut saya sih biasa aja ya, biasa aja. Kalau biasa aja nggak mungkin jadi legenda dan juara berkali-kali sih Om. Ya. Om King, Mas sekarang masih melatih di klub Jarum, betul ya? Masih. Apa catatan Anda soal kemenangan kita di Piala Thomas yang terakhir ini? Saya terharu sekali dan bangga bahwa Thomas Cup bisa kembali ke Indonesia setelah 19 tahun. Juga saya bangga sama perjuangan adik-adik saya di tim Thomas Cup dengan dengan fighting spirit yang tinggi, dengan motivasi yang tinggi, sehingga bisa memenangkan pertandingan di final itu. Walaupun sebelumnya sempat puasa gelar 19 tahun, apa pendapat Om King soal naik turunnya prestasi kita kalau kita bicara Piala Thomas ini? Iya, memang kalau kita lihat terlalu lama ya, kita nunggu 19 tahun itu terlalu lama. Kalau dibandingin sebelumnya kan kita bergantian, kita menang itu bergantian. Yang kali ini terlalu lama. Tapi saya mengapresiasi pemain-pemain pada Thomas Cup kali ini dengan motivasi yang tinggi, fighting spirit yang tinggi. Saya mengapresiasi itu. Terlalu lama. Apa sebabnya terlalu lama? Wah, kalau ditanya apa sebabnya saya kurang tahu ya. Dari pengamatan Anda, pada masa-masa itu juga pemain kita bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Kalau ditanya sebabnya nggak tahu juga. Oke, saya lempar ke Kak Taufik kalau begitu. Apa sebabnya menurut Anda? Kenapa lama sekali? 2002 terakhir Kak Taufik, Kak Chandra, dan baru sekarang 2021 kita menang lagi. Iya, agak susah juga ya terlalu lamanya. Kenapa? Karena memang Thomas Cup ini beda dengan tim individu ya. Maksudnya dengan pertandingan individu. Karena ini harus nggak hanya bermain, tapi kekompakan ini dan strategi juga kita harus bermain semua. Makanya tadi yang Kevin bilang, kalau kalah semua, kalau menang semua. Dan saya rasa juga
2 tahun lalu juga sebenarnya kita ada chance juga ya untuk bisa juara. Tapi terlepas dari itu semua, menurut pribadi saya, kalau memang belum garisnya ya belum aja gitu loh. Karena yang kemarin juga kita patut bersyukur juga, satu kita juara, kita juga melihat lawan dari China juga bukan yang full tim juga. Nah itu kan kita nggak tahu juga gitu loh. Kita hanya Tuhan lah yang tahu, kita hanya berencana. Dan kalau dilihat kenapa kita juga lama juga, saya ngelihat juga di PBSI itu yang memang saya berharap untuk kedepannya juga, mungkin dari kemarin saya juga sudah sering nyampein, kita harus yang upgrade secara latihan, fisik, yang lainnya. Yang memang benar-benar sport science itu kita harus mendukung dan benar-benar bukan hanya judul doang sport science, tapi harus dijalankan. Sport science itu isinya apa aja. Karena kalau ngelihat ini sekarang, bulu tangkis yang besar aja seperti itu, apalagi cabang olahraga yang lain, mohon maaf, bukan mengecilkan. Jadi hanya judulnya aja gitu loh. Mereka tuh belum tahu, mungkin belum paham juga, dan belum benar-benar apa sih isinya sport science aja yang dijalanin itu. Karena satu atlet dengan yang lain tuh nggak bisa disamakan juga. Tapi saya ngelihat porsinya masih sama aja. Dan karena kekuatannya beda-beda gitu loh. Om King, Anda juga melihat itu apa menurut Anda tantangan yang membedakan atlet bulu tangkis dulu dengan pengalaman Anda dengan yang sekarang? Menurut pandangan saya mungkin latihannya ya. Latihannya memang dari dulu sampai sekarang kan berbeda. Poinnya pun sekarang berbeda dengan dulu. Jadi harusnya pelatih pun menyesuaikan cara latihan kita. Harus disesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Yang apalagi sekarang kalau tadi kata Kak Taufik ada sport science, itu seharusnya kemajuan yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu dan kualitas. Baik, Om King, tadi saya bertanya ini ke Om Tan soal apakah merasa negara sudah memberikan perhatian kepada para atlet dan mantan atlet yang berprestasi. Pandangan Anda soal itu, Om? Menurut saya selama kita masih main aktif di bulu tangkis, perhatian negara itu ada cukup besar sekali. Cuman yang disesalkan kadang-kadang setelah kita nggak main itu. Setelah kita nggak main itu agak ya terus terang agak kurang ya. Terus terang agak kurang. Agak atau kurang, Om? Kurang. Kurang, langsung disaut sama Kak Chandra kurang. Kurang Kak Chandra? Pakai banget ya, kurang ya? Kurang banget. Bagaimana Kak Chandra? Karena kalau kita bicara bulu tangkis saja yang memberikan medali demi medali terus menerus, dan bagaimana? Izin Pak Menteri, mungkin kurang all out juga. Jadi apa yang diharapkan tadi 19 tahun terlalu lama, artinya ada gap yang begitu besar ya. Ya kalau menurut saya atlet yang luar biasa, yang istimewa atau kita harapkannya memang bisa diandalkan atau super ya katakanlah, memang tidak mudah diciptakan. Tapi selama ini pula ya tadi Koking juga menyampaikan memang mungkin latihan sport science dan lain sebagainya itu pendukung yang luar biasa sih. Tapi balik lagi di lapangan all out kita, setiap pengurus, setiap pelatih atau menangani atlet yang punya target untuk bisa mencapai atau menghasilkan, menciptakan atlet yang istimewa tadi itu seperti apa, harus seperti apa gitu. Kira itu sih Mbak. Oke, Om King, apa masukan Anda ke Kemenpora dan juga ada Ketua Komisi 10 di sini di Mata Najwa yang supaya servis manis bulu tangkis bisa berlanjut terus menerus, Om King? Ya, yang saya rasakan begitu tadi, selama kita masih main, semua perhatian saya rasa lebih dari cukup. Dengan fasilitas-fasilitas, semuanya lebih dari cukup. Cuman sesudah nggak main ini banyak pemain yang agak kurang sukses. Itu yang butuh perhatian juga. Mohon. Mungkin saya bisa menambahkan. Mungkin. Ya, silakan Kak Taufik. Ya, mungkin Om King saya bisa menambahkan sedikit. Izin Pak Menteri, izin Pak Ketua. Yang saya harapin bukan saya ya, mungkin atlet yang lain. Selama ini selama jadi atlet memang bersyukur selalu diperhatikan. Tapi setelah itu, yang kita sangat jomplang banget itu mungkin orang mengenal saya, mengenal Chandra. Tapi dalam angkatan saya misalkan dari tunggal itu ada 10. Nah yang 9 nggak ada yang tahu kan di mana. Seperti apa sekarang. Jadi afternya. Nah sekarang juga mungkin lagi atlet, perhatiannya sangat bagus, sangat baik dari pemerintah. Dengan bonus
dengan bonus apa semuanya perhatian dari pemerintah. Tapi sebelumnya prosesnya itu yang mesti lebih diperhatiin lagi untuk menjadi biar lebih banyak lagi. Dan setelah nggak jadi atlet, makanya saya selalu bilang kalau lagi bagus ya diperhatiin semua. Kalau nggak ada prestasi dan bukan siapa-siapa, mungkin disapa aja udah bagus. Tapi diperhatiin terus terang banyak banget. Tapi terlepas dari itu juga, saya menganggap olahraga di Indonesia ini masih belum prioritas. Contoh, anggaran aja 0,03. Langsung dijawab oleh Ketua Komisi 10. Ya, beliau lebih tahu dan ini. Dan menurut saya itu bisa dibilang bukannya bersyukur ya, nggak cukup sama sekali. Karena Kemenpora juga ada pemudanya. Dibagi berapa lagi gitu. Jadi saya berharap juga untuk pemerintah, biar mungkin saya juga punya anak kan, mau jadi atlet, saya bilang jangan dulu deh, gitu loh. Kita lihat perkembangan, tapi apapun yang terjadi saya bersyukur saya bisa jadi atlet dan berhasil dan memberikan yang baik buat bangsa ini. Makanya Om Juhok tadi bilang, ya saya karena saya kecintaan sama bulu tangkis, ya sudah saya pun sama gitu loh. Setelah itu saya mikirin sendiri, saya kerja sendiri, kalau mikirin dari sini ya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Kita akan bahaslah pariwara Pak Menteri, bagaimana harapan teman-teman ini. Tetap di Mata Najwa, Om King terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Tetap di sini, kami akan kembali setelah pariwara. Dipuji ketika masih berjaya, ditelantarkan saat sudah tak berdaya. Itulah yang menimpa mantan atlet balap sepeda nasional asal Surabaya, Jawa Timur bernama Soeharto. Mudah-mudahan atlet-atlet yang tidak mengalami seperti saya, itu pemerintah bisa memperhatikan benar-benar nasib mereka untuk ke depan. Ya, itu satu dari sekian banyak cerita Pak Menteri. Dan sesungguhnya ini persoalan klasik yang rasanya setiap periode kepemimpinan manapun selalu muncul begitu. Apakah memang kita akan terus-menerus melihat hal ini berulang? Iya, karena kita belum menempatkan olahraga itu sebagai kebutuhan utama untuk pembangunan sumber daya manusia kita. Kita sangat punya ekspektasi yang kuat, yang besar terhadap prestasi olahraga. Tetapi apakah kita juga memberikan porsi perhatian yang signifikan untuk pembangunan olahraga, baik pada saat pembinaan maupun pasca, saya berani katakan belum. Dan semangat itu harus dimiliki oleh semua, bukan hanya Menpora, bukan hanya Kemenpora, tapi seluruh yang ada, yang terlibat di dalam urusan olahraga harus punya perhatian seperti itu. Nah, saya sekarang ini kita sedang menggodok revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Pak Ketua. Kita evaluasi semua pada saat mulai pembinaan, pada saat mereka menjadi atlet yang elit, dan setelah. Itu yang menyedihkan seperti yang kita saksikan tadi, banyak atlet yang berprestasi, bahkan disampaikan itu olimpian yang tadi itu kan, untuk masuk ke olimpiade sebagai atlet olimpiade itu tidak mudah. Ya. Karena apa namanya kualifikasi dan lain sebagainya itu juga sulit. Tetapi setelah itu mereka sulit hidupnya karena tidak banyak yang beruntung seperti Taufik dan Chandra yang bisa kemudian di jalur lain mereka bisa survive. Tetapi atlet-atlet yang lain, nah ini terus terang, saya begitu jadi Menpora, itu salah satu yang menjadi keprihatinan saya. Itu. Bagaimana Mas Huda, karena kalau tadi sistem keolahragaan nasional, apa yang bisa kita harapkan lewat rancangan undang-undang ini untuk membenahi berbagai problem? Salah satunya tentu kesejahteraan atlet, satu lagi soal pengelolaan sistem olahraga secara keseluruhan, termasuk supaya insiden yang menimpa di Piala Thomas tidak terjadi lagi misalnya. Di level kebijakan memang kita belum sempurna menyangkut soal dunia olahraga kita. Nah, dalam revisi Undang-Undang SKN, Sistem Olahraga Nasional ini,
syukur alhamdulillah kita sudah ada komitmen kuat dengan Pak Menteri terkait dengan isu kesejahteraan atlet ini. Kang Taufik, Mas Chandra, perlu saya sampaikan ada progres yang luar biasa. Yang pertama dalam RUU SKN ini, dalam revisi ini, kita sudah sepakati bahwa olahraga adalah profesi. Yang selama ini, olahraga ini masih dianggap hobi. Ketika sudah pada level profesi, artinya dia boleh mendapatkan jaminan sosial dan jaminan-jaminan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua jadi akan adalah, ada pensiunnya? Persis, yang tadi akan saya sampaikan ini. Yang kedua adalah isu terkait dengan kesejahteraan atlet ini, kita pastikan dan klaster ini sudah kita bahas dan setuju dengan pihak pemerintah, ada jaminan sosial dan ada apa yang kita sebut dengan penghargaan. Di saat pembinaan kita akan lakukan beasiswa kepada seluruh atlet, sekolahnya, hidupnya, dan seterusnya. Sampai pada jaminan sosial, pensiun, dalam draft RUU SKN yang sedang kita bahas, kita rencanakan untuk supaya seluruh atlet mendapatkan pensiun. Terutama bagi yang profesional maupun yang amatir. Dan yang terakhir Mbak Nana, kami terus mendorong, kita minta supaya dalam revisi Undang-Undang SKN ini memastikan anggaran olahraga 2% dari APBN kita. Kalau ini terjadi artinya akan ada perubahan, Kang Taufik, Mas Chandra, ada lompatan perubahan apa yang diharapkan oleh seluruh atlet kita. Ada harapan Mas Taufik? Atau Ya. tunggu dulu bagaimana? Harapannya tadi yang seperti dibilang itu gitu kan. Maksudnya makanya saya bilang tadi dipertegas lagi, yang seperti saya ini nggak banyak gitu loh. Dan saya patut bersyukur. Tapi kadang saya memikirkan teman-teman yang lain, apalagi tadi kan di layar tadi ada yang memang olimpian gitu loh. Saya ini sebagai olimpian gitu loh. Maksudnya bersyukur, nah mereka ini kan tadinya kan untuk bangsa gitu kan. Bangsa, makanya balik lagi ke yang tadi gitu kan. Apalagi dengan kejadian kemarin di Piala Thomas Cup, makin banyak orang mau jadi atlet itu miris gitu loh. Jadi sangat disayangkan gitu. Udah pas jadi juara nggak bisa lihat bendera, kemudian setelah nggak jadi juara nggak dapat pensiun gitu ya. Jadi itu tidak ada lagi insentif untuk menjadi atlet. Jangan sampai seperti itu juga ya. Jangan sampai, karena ya itu yang bisa mempersatukan kota, daerah, bangsa ini ya paling cepat itu ya dari dunia olahraga. Dan yang paling sering bikin bangga terutama bulu tangkis. Olahraga. Terutama bulu tangkis yang paling sering bikin kita menangis terharu. Kalau yang cabang olahraga lain kadang nangis kesal, Pak. Kalau bulu tangkis kita masih sering nangis karena terharu. Setelah pariwara kita akan kembali tetap di Mata Najwa. Malam ini kita bicara banyak hal tentang dunia bulu tangkis. Diawali dengan tadi insiden tidak berkibarnya bendera merah putih di podium pada saat Indonesia menjadi juara Piala Thomas. Pak Menteri, ini bergulir sedemikian rupa. Di dunia media sosial itu ramai sekali orang menyesalkan, termasuk kemudian ada suara-suara meminta pertanggungjawaban dari Kemenpora. Termasuk Pak Menteri, ada suara-suara seharusnya mundur, bertanggung jawab sampai mundur. Tanggapan Anda soal suara-suara itu? Ya, saya kira saya memahami apa yang dirasakan oleh publik dan reaksi publik yang luar biasa seperti itu. Tentu saya tidak boleh menanggapi secara emosional karena suatu hal yang wajar yang dirasakan. Karena tadi saya sudah sampaikan, saya sendiri juga kecewa. Bukan cuma masyarakat lain, saya juga kecewa. Tetapi apakah dengan kekecewaan itu terus selesai? Tentu tidak. Sehingga saya harus ada upaya-upaya untuk melakukan sesuatu supaya bans terhadap Ladi itu segera dicabut dan ini tidak terulang lagi. Ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada 2016. Tetapi waktu itu karena tidak ada kejuaraan, tidak ada harus menaikkan bendera, tidak heboh. Nah, sekarang hebohnya karena ada kejuaraan. Nah, bagi saya ini sebagai tanggung jawab, saya kerjakan sesungguhnya. Dan saya sudah berkomunikasi dengan pihak WADA dan tadi kan dari Dr. Jenny disampaikan, saya itu bulan Oktober dipuji-puji oleh Presiden WADA, kan begitu, karena saya meeting langsung dengan beliau.
Tetapi kemudian ini yang terjadi, tetapi apapun itu ada tanggung jawab saya. Jadi Anda tidak memahami suara-suara yang bahkan meminta mundur itu Anda pahami? Saya pahami. Sebagai bagian dari dinamika politik saja atau itu resiko jabatan saya. Saya sebagai menteri tentu ekspektasi publik terhadap saya itu kan begitu besar. Terjadi kekecewaan ketika ada sesuatu yang terjadi. Saya sangat paham itu. Tapi dengan tanggung jawab itu, maka saya kerjakan secepat-cepatnya supaya bench ini bisa dicabut. Jadi tuntutan mundur itu tidak akan Anda penuhi ya Pak? Menyelesaikan soalkah? Apakah dengan saya mundur kemudian langsung bench itu dicabut? Kan tidak. Jadi tetap saya akan lakukan pekerjaan saya, tugas saya. Silahkan Bapak Presiden yang menilai saya. Oke, ada komentar soal itu Mas Huda, bagaimana publik bereaksi atas ini? Ya saya kira publik ekspektasinya kuat. Dan sebagaimana tadi Pak Menteri, memang ketika ada kekecewaan yang luar biasa, akhirnya kemana-mana aspirasi dan kepentingannya. Karena itu ini wajar dan Pak Menteri menyampaikan itu. Saya ingin memberikan catatan ke depannya saja. Kita berharap Ladi tidak lagi menjadi panitia dan semacam ad hoc begini. Kita minta ke depan menjadi lembaga, kalau perlu langsung di bawah Presiden sebagaimana IOC. NOC yang menjadi langsung di bawah Presiden. Okay. Tapi sekali lagi, Ladi pada posisi hari ini harus diperkuat, tidak perlu untuk disalahkan menurut saya, diperkuat dan ke depan menjadi lembaga yang kalau perlu di bawah langsung Presiden. Oke, singkat-singkat saja Mas Chandra, dinamika publik, suara-suara yang ramai berawal dari Piala Thomas berembet kemana-mana, itu sesuatu yang wajar bisa dipahami? Ya sebetulnya bukan bisa dipahami ya, sekali lagi. Kekecewaan itu bisa dipahami maksud saya? Oh ya jelas secara umum iya, tapi maksud saya kekecewaan ini kan yang sebetulnya tidak boleh terjadi ya. Artinya profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab setiap mungkin jabatan yang kita emban, khususnya bagi yang terkait. Artinya ya pasti selain miskomunikasi kan kurang keseriusan atau kesungguhan untuk bisa memantau dengan seksama ya. Oke. Karena itu yang menjadi permasalahannya di itu. Oke. Ya saya kira perlu diberikan waktu atau deadline atau secepat mungkin yang bisa memperlihatkan atau menjabarkan kepada kita semua atau publik ya bahwa sanksi ini atau masalah ini bisa bagaimana kelanjutannya atau bisa secepatnya diselesaikan atau tidak. Okay. Karena sangat merugikan kita semua atau katakanlah yang membuat kita jadi malu ya. Artinya ini sebagai budaya bangsa juga kita bisa memperlihatkan jangan sampai ini pun satu hal yang jangan sampai dipolitisir. Artinya kebahagiaan perjuangan kegigihan hasil juara di Thomas Cup dan juga kemarin di Olimpiade juga, artinya jangan sampai menyurutkan semangat mereka sekaligus supaya mereka jangan surut ya. Artinya kita tetap berjuang untuk merah putih ya. Selain kita tunggu hasil tadi ya. Kita tunggu bagaimana hasil investigasinya. Catatan terakhir dari Anda Mas Taufik. Iya, kalau tadi masalah kecewa sangat wajar dan kita juga mungkin tadi Pak Menteri juga merasa kecewa juga, netizen semua masyarakat Indonesia karena ini baru pertama kali lah. Baru pertama kali, apalagi saya juga pernah yang memang di posisi seperti atlet yang sekarang ini, tapi yang saya berharap itu yang jadi dibutuhkan masyarakat dan yang lain itu kejelasan, jangan sampai ada masalah ini yang ditutupin. Dari yang lalu, dari yang baru seperti apa, kita ini masih belum tahu kan, masyarakat semua masih belum tahu juga, sebenarnya masalahnya di mana sih, benang merahnya tuh yang mana gitu yang salah ini, karena kan berpolemik. Pak Menteri bilang kan, dari Kemenpora ini bahwa ini independen, bahwa ini semua, tapi kan semua di bawah kementerian semua. Wajar kalau memang Pak Menteri bertanggung jawab sebagai menteri di situ, sangat wajar. Netizen seperti itu sangat wajar. Tapi kita mari berpikir bersama, semuanya kerjasama juga dari ketua di Komisi 10 juga kita mendukung memang program ini jangan sampai ada kesalahan kedua dan gimana caranya nih biar cepat selesai dan jangan sampai salah kaprah juga untuk yang saya paling malas tuh dengar kata-kata nanti kita lobby. Yang ada lobby-lobby itu hanya di Indonesia, di luar tuh nggak bisa seperti itu. Udah, kalau memang WADA bilang ngasih 10 pertanyaan yang harus disampaikan seperti apa, isi semua itu.
administrasinya dilengkapin, baru sesuai itu semuanya. Jadi nggak ada lagi yang bisa kata ya dengan kata-kata lobby itu. Kita ikutin aturan itu, karena olahraga ini punya dunia sendiri. Oke. Itu. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini, Mas Taufik, Mas Chandra, Pak Menteri. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat bertugas untuk menyelesaikan sengkarut ini. Jangan sampai sanksinya diperpanjang atau kita dapat sanksi-sanksi yang lain. Cukup sekali saja merah putih tidak berkibar pada saat Indonesia Raya berkumandang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Saiful Huda. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada atlet kita yang saat ini masih di Denmark. Tadi Kevin sudah bergabung dan juga teman-teman yang lain yang sedang bertanding. Selamat berjuang teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para atlet nasional menjadi representasi dari sebuah bendera. Kalah dan menang mereka adalah sedih dan bangga orang sebangsa. Dan hampir selalu bulu tangkis yang memberikan rasa haru di dada. Tepuk bulu angsa yang bikin kita paham rasanya jadi bangsa juara. Bulu tangkis yang mengajarkan bangsa ini mentalitas pemenang. Setelah kalah dan atau semenjana di lebih banyak bidang. Kompetisi sekarang terus mengetat, banyak negara baru yang kian kuat, bulu tangkis kita mesti lebih giat berbuat. Agar supremasi kita jangan sampai perlahan-lahan menjadi pudar. Terlalu banyak kekalahan bikin sejarah bulu tangkis kita bisa tercemar. Sudah sangat banyak utang kita kepada bulu tangkis. Cabang yang mewariskan begitu banyak riwayat manis. Inilah olahraga semua anak bangsa. Bergilir etnis dan suku yang jadi juara. Bulu tangkis, kesayangan Indonesia. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.